Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya sehat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi teks prosedur. Tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran nanti yaitu ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian teks prosedur. Yang kedua, menjelaskan tujuan teks prosedur. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri teks prosedur. Dan yang keempat, menjelaskan jenis teks prosedur. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi penjelasan langkah-langkah pengerjaan sesuatu yang sistematis atau runtut. Artinya, langkah-langkah yang dijelaskan dalam teks prosedur harus berurutan. Tidak bisa bagian awal diletakkan di akhir atau bagian akhir diletakkan di awal. Selanjutnya, tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis sehingga pembaca dapat mengikuti proses atau langkah-langkah tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur ada 3. Yang pertama, berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Seperti yang disampaikan pada pengertian teks prosedur tadi, bahwasanya teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah. Jadi, jika ada teks yang menjelaskan langkah-langkah pengerjaan sesuatu, itu bisa jadi merupakan teks prosedur. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu berisi aturan dan batasan dalam bahan atau kegiatan yang dilakukan. Jadi, ada batasannya. Contohnya, pada teks prosedur melakukan sesuatu, misalnya teks prosedur menari, angkat kaki setinggi lutut. Nah, setinggi lutut merupakan bentuk dari batasan. Dibatasi tingginya setinggi lutut. Atau pada contoh teks prosedur cara membuat sesuatu. Contohnya, panaskan minyak selama 5 menit. Jadi, batasannya 5 menit. Atau goreng hingga berwarna kecoklatan. Nah, itu semua tadi merupakan contoh dari batasan. Kemudian, ciri yang terakhir adalah langkah-langkah harus sistematis atau berurutan. Maksudnya, langkah-langkah yang terdapat di dalam teks prosedur itu harus dibuat secara berurutan, tidak boleh diacak-acak urutan langkah-langkahnya. Selanjutnya, kita masuk kepada jenis teks prosedur. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, teks prosedur cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Yang kedua, teks prosedur cara membuat sesuatu. Dan yang ketiga, teks prosedur cara melakukan sesuatu. Nah, itulah 3 jenis teks prosedur. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, teks prosedur cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Teks prosedur cara menggunakan atau memainkan suatu alat merupakan teks prosedur yang memandu pembaca untuk dapat menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya, teks prosedur cara mematikan komputer dengan benar, teks prosedur cara memainkan angklung, dan teks prosedur cara memainkan piano. Nah, berikut contoh teks prosedur cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Pada contoh kali ini, cara memainkan alat musik talempong. Dengan pendahuluan, talempong adalah salah satu alat musik tradisional Minangkabau. Talempong termasuk alat musik jenis pukul. Alat musik ini sering hadir dalam perhelatan upacara adat.
Kemudian, penjelasan langkah-langkah berupa teknik memainkan talempong secara tradisional dan teknik memainkan talempong secara modern. Selanjutnya, diakhiri dengan penutup sebagai berikut. Kita harus melestarikan alat musik talempong sebagai alat musik tradisional. Jika Anda tertarik untuk memainkan talempong, berarti Anda tertarik untuk melestarikannya. Kemudian yang kedua, teks prosedur cara membuat sesuatu. Teks prosedur cara membuat sesuatu yaitu teks prosedur yang berisi langkah-langkah membuat suatu barang. Intinya, teks prosedur ini menghasilkan suatu produk atau barang. Contohnya, teks prosedur cara membuat bubur Manado. Teks prosedur cara membuat jus mangga. Teks prosedur cara membuat obat tradisional insomnia. Dan teks prosedur cara membuat batik. Mari kita perhatikan contoh teks prosedur membuat sesuatu berikut. Pada contoh kali ini, yaitu contoh membuat secangkir kopi yang dilengkapi dengan pendahuluan dengan penjelasan, secangkir kopi adalah minuman yang biasa menjadi teman sarapan pagi kebanyakan orang. Kemudian ada alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Penutup berupa secangkir kopi panas siap disajikan. Nah, sangat mudah bukan? Selanjutnya, jenis teks prosedur yang ketiga yaitu teks prosedur melakukan sesuatu. Teks prosedur melakukan sesuatu adalah teks prosedur yang memandu pembaca untuk melakukan sesuatu kegiatan. Contohnya, teks prosedur cara melakukan gerakan tari tortor, teks prosedur cara menari jaipong, dan teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Mari kita perhatikan contoh berikut. Berikut untuk teks prosedur cara melakukan sesuatu. Pada contoh kali ini, cara menari poco-poco yang dilengkapi dengan pendahuluan yang berbunyi, poco-poco adalah tarian yang berasal dari Maluku. Tarian ini populer di Indonesia sejak tahun 2000-an. Gerakan tari poco-poco sangat mudah dilakukan. Selanjutnya ditambahkan dengan penjelasan langkah-langkah menari poco-poco dan diakhiri dengan penutup yaitu ikutilah langkah-langkah menari poco-poco tersebut. Jika sering dilakukan, Anda akan mudah dan terlatih dalam gerakannya. Selamat menari! Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah ilmu yang kalian gapai, dan semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.